Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Hedi, SPDI MPD. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Hizbah Al-Fatih, Pondok Tahfiz Quran. Dan juga yang kami hormati teman-teman dari Staima, sahabat saya, Bang Nabil, Muhammad Nabil. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari yang berbahagia ini. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami rombongan dari Staima bisa berkunjung ke pondoknya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai telah disambut dengan sangat ramah sekali, luar biasa, Masya Allah. Jadi sebelum kami mulai, kami akan perkenalan dulu. Nama saya Imam Ghazali. Saya mahasiswa dari Staima, jurusan Syariah, Prodi HKI. Teman saya, saya dari kampus Staima, jurusan Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Oke, jadi pada siang hari ini kami mohon izin untuk wawancara dengan Pak Kiai, terutama menyangkut tentang hukum-hukum pernikahan, yang mana ini yang telah terjadi di masyarakat. Mungkin banyak salah paham bagaimana tentang statusnya anak yang hamil di luar nikah, mohon maaf, seperti itu. Terus bagaimana hukumnya menikahi orang yang hamil karena berzina, seperti itu. Jadi nanti insya Allah ini akan dibahas tuntas oleh Bapak Kiai Muhammad Hedi yang akan sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Baik Pak Kiai, langsung saja ke poin pokoknya. Yang pertama, siapa saja yang berhak menjadi wali nikah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satu fenomena akhir zaman ini, pergaulan bebas merajalela. Oleh karena itu, dengan adanya perguruan tinggi Islam, salah satunya yang sedang sekarang berkunjung di pondok pesantren dari Staima Sintang, ada sahabat saya, Mukarram Bang Ghazali dengan Bang Faridnya, berdiskusi berkenaan dengan fenomena yang saat ini. Sebelum saya masuk ke pertanyaan itu, ya, sudah 14 abad yang lalu Quran itu memberikan garis besar. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, wa la taqrabu zina. Janganlah engkau ini mendekati zina. Melakukan saja jangan gitu. Dekati saja jangan, apalagi melakukan. Lalu kemudian ayat ini bagaimana supaya lebih aplikatif, mudah dicerna, dipahami oleh kebanyakan orang-orang beriman di antara kita. Oleh karena itu, sebagai kaum intelek, kemudian mahasiswa yang berkecimpung di bidang syariah, urusan rumah tangga, bahkan harus kita sampaikan kepada seluruh khalayak ramai. Rujukan utama kita adalah 4. Quran, ijma', hadis, Quran, hadis, ijma', qiyas. Keempat ini adalah menjadi rujukan kita gitu. Karena Islam itu adalah agama yang dapat menyelesaikan setiap urusan dimanapun dia berada. Berbicara soal wali tadi, apakah Islam menjawab? Menjawab. Ketika la taqrabuz zina, jangan kau zina, runtutannya pasti ada hubungannya ke pernikahan. Kalau sudah ke pernikahan berarti di sana ada wali, ada ijab qabul, ada saksi, ada mahar. Kemudian ada macam-macam gitu, persyaratan-persyaratan yang memang itu harus dilewati oleh setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya misalnya rujukan kita adalah terutama kita dari min mazhab Syafi'i, ya, dari mazhab Syafi'i. Biasanya kita merujuk kitab yang paling kecil. Fikih itu ada namanya Mabadiul Fiqih. Naik ke atas lagi kitab Taqrib, Fathul Qorib. Ada lagi misalnya kita membahas yang kontemporer saat ini, salah satu karya terbesar Syekh Zuhaili. Ada kitab namanya Fiqih Islam wa Adillatuh. Nah, ini salah satu fikih yang begitu luar biasa memberikan penjelasan kepada kita. Nah, wali ini adalah wajib. Karena kata Rasulullah, la nikaha bidun wali. Orang tidak bisa dikatakan nikah, artinya tidak sah nikahnya itu kalau dia nggak ada wali. Makanya kita sedih menyaksikan anak muda yang katanya jatuh cinta lalu kawin lari gitu. Dalam artinya itu mereka itu kawin tanpa ada wali. Karena mengutamakan cinta meninggalkan orang tua. Akibatnya nikahnya tidak sah, maka selama itu perbuatan zina terus-menerus. Nah, wali itu hal yang wajib diajarkan oleh para ulama. Dan itu diantaranya kita tadi mazhab Syafi'i, ya wali yang wajib pertama orang tua dulu. Nah, ada urutannya dia, ada orang tua, bapak kandung. Nah, setelah bapak kandung ini maka dialah wajib mewalikan. Tapi pertanyaan hukum dia mewalikan ini, si anak ini nanti ada hukum baru lagi. Apakah orang tua boleh jadi wali si anak ini atau dia tidak boleh? Ada hukum baru di situ. Nanti kita akan telaah kapan si bapak ini tidak boleh jadi wali, kapan dia boleh. Nah, pertama yang jadi wali adalah bapak kandungnya. Bagaimana kalau bapaknya nggak ada misalnya? Ya, dia bisa langsung ke abang dia. Abang yang laki-laki. Karena persyaratan jadi wali itu dia bukan minimal, satu wajib Islam. Yang kedua wajib berakal. Yang ketiga dia ini sudah balik. Yang keempat lalu dia ini adil. Kemudian yang kelima adalah dia ini mampu gitu. Sudah saatnya. Artinya ada persyaratan jadi wali itu. Dia harus Islam, dia harus adil, harus balik, harus dan lain sebagainya. Jadi setelah bapaknya tidak ada maka boleh abang kandung dia laki-laki. Kalau enggak misalnya paman dia, adik atau abang daripada bapaknya, ataupun misalnya anak laki-laki yang seibu dengan dia, ya kan? Jadi kalau misalnya bapaknya punya anak, punya abang atau punya adik laki-laki, sesuai sudah masuk persyaratan jadi wali itu, maka dia boleh menikahkan adiknya gitu. Bapaknya tidak misalnya sudah meninggal gitu kan. Kemudian yang seibu laki-laki. Nah, ini wali-wali yang boleh. Lalu kemudian ke kakek juga boleh. Paman juga boleh. Dan lain sebagainya. Nanti ada runtutannya. Saya pikir itu dulu ya berkenaan masa wali itu. Dari bapak, paman, adik, beradik laki-laki. Nah, perempuan wajib pakai wali. Kalau ada pernikahan yang dia kabur, kayak istilah zaman sekarang nikah lari, maka berbahaya sekali. Sedangkan bapaknya ada, dia menikahkan orang, sedangkan kalau yang menikahkan dia tidak tahu menahu, maka nanti nikahnya bisa tidak sah dan terjumus pada perbuatan zina terus menerus. Ya kita sangat khawatir dan bermohon kepada Allah agar dijauhkan oleh perkara itu. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin wali. Baik, poin yang nomor 2, silakan. Baik, pertanyaan yang kedua, Kiai. Bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil dikarenakan zina? Dari mazhab Syafi'i, menikahi orang yang hamil sedang berzina itu sah nikahnya. Sah. Maupun yang melakukan zina dengan dia atau laki-laki lain. Kan? Misalnya dia hamil nih. Tiba-tiba yang menghamili nikah dia sah. Atau misalnya yang menghamili kabur. Ada laki-laki lain karena sudah jatuh cinta tadi kan. Ayo ngapain kita tidak hamil pun kan nikah. Maka hukum nikahnya sah. Sah dan tidak perlu harus ngulang lagi. Saya tidak bahas mazhab lain ya. Nanti kalau ada mazhab lain maka dia tidak sah nikahnya. Tapi karena saya diajarkan karena saya santri Nahdiyin, kayak saya Nahdiyin semua, belajar dari kitab-kitab itu, maka posisi sedang hamil, dia menikah sah. Cuma nanti jadi masalah anaknya. Nah, itu sudah bab lain. Nasabnya nanti akan terputus dia.
Jadi hukumnya adalah pertanyaannya apakah sah nikah dalam keadaan hamil? Sah. Ada dua tuh, baik yang menikahi yang menghamili, dia nikah sah hukum nikahnya, maupun orang di luar yang menghamili. Pihak ketiga gitu. Kalau dia menikah, ada wali, ada ijab kabul, ada mahar, maka sah. Oke, berarti sah ya kalau menikah sama orang hamil karena zina walaupun dia bukan yang menghamili. Bukan. Walaupun orang lain tetap Orang sah. lain tetap sah. Boleh sedikit Kiai mungkin disebutkan sumber kitabnya? Sumur kitab ini kita bisa merujuk ya tadi saya sampaikan di awal. Silakan dibuka fikih Islam. Karya Syekh Wahbah. Karya Syekh Zuhaili. Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili. Oke, baik. Jadi atau bisa juga dibaca di kitab Fathul Qorib. Oke. Penjelasan itu. Baik, yang ketiga adalah bagaimana status nasab anaknya? Status nasab anaknya terputus. Dari bapaknya terputus. Memang secara biologis dia itu anak dia. Namun didukung dengan fatwa MUI. Ada fatwanya tuh. Karena saya ketua harian MUI jadi baca itu gitu ya. Ada fatwa harian, ada fatwa MUI-nya bahwa secara biologis memang dia yang menghamili bapak ini. Ketika dia lahir maka nasabnya terputus. Kemana nasab si anak ini? Larinya ke ibu. Nah, nanti kalau seandainya yang lahir adalah perempuan, bapak biologis tadi nanti dia dewasa menikah dia, maka tidak boleh menikahkan jadi wali. Yang jadi wali dia harus hakim. Di sini harus jujur orang tua ini. Posisi harus jujur ini. Kalau misalnya bapaknya tidak jujur, malu aku nih kan. Dia nggak cerita bahwa padahal itu anak dulu hasil hamil. Menikah dia hamil duluan. Maka ketika anak ini nanti menikah, tidak sah pernikahannya. Mengerikan. Lebih amannya dia jujur, memang dulu anak ini yang memang anak kandung biologi saya, tapi saya anak ini dapat dilakukan sebelum menikah. Mesti jujur. Ya tentu bukan di depan umum ngomongnya. Datang aja ke KUA setempat, nanti KUA akan pandai menjaga rahasia itu. Terus datanya data anak itu kayak mana Kiai? Data-data semua kan rujukannya ke ibu. Kartu keluarga? Kartu keluarga karena kepentingan pemerintah kan, boleh lagi bapak itu. Kalau kartu keluarga nggak ada hubungan. Toh nikah itu kalau nggak ada buku nikah sah kan, kan begitu. Jadi nikah itu tanpa buku nikah sah apa tidak? Sah. Karena kita negara Republik Indonesia, kita harus ngikutin aturan itu, regulasi pemerintah itu. Allah. Oke, baik. Ini soal yang keempat, mungkin tadi sudah dijawab sama Pak Kiai. Bagaimana, apakah setelah menikah, setelah anaknya lahir, apakah harus diulang lagi akad nikahnya? Setelah anaknya lahir, karena dia berhubungan zina tadi, kemudian dia punya anak lahir, maka tidak perlu diulang lagi. Jadi tidak perlu, sudah cukup ya, sah. Malahan secara posisi saya mohon maaf nih, ini sudah dakwah. Kalau sudah itu terjadi, silakan mohon ampun kepada Allah. Taubatan nasuha, jangan ceritakan lagi, yakinlah Allah akan ampuni. Oke, Masya Allah, luar biasa Pak Kiai jawabannya. Jadi jawaban beliau ini sangat jelas sekali bahwa menjawab kasus yang terjadi di masyarakat kita, ya mungkin sebagian kalangan, sebagian orang menganggap bahwa ketika menikahi orang hamil nggak boleh, ya kan? Maksudnya orang hamil karena zina. Jadi setelah kita dengar bersama bahwa tidak masalah kalau kita ini menikahi wanita yang berzina, yang hamil karena zina, artinya tetap sah, namun tetap kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin cukup sekian diskusi kita bersama Pak Kiai Muhammad Hedi, SPD MPD, yang telah memberikan kita ini pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih Pak Kiai yang telah memberikan ilmunya kepada kami, sehingga ini bisa menjadikan jawaban untuk masyarakat kita, terutama kami-kami ini orang awam yang memang sangat butuh atas jawaban yang betul-betul bersumber dari kitab para ulama kita, terutama dari kitab Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oke, mungkin cukup sekian dari kami.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.